Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita, sama-sama kita bersatu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sama-sama kami berkumpul bersatu hati. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari yang Tuhan sudah sertai. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami datang mengucap syukur untuk setiap perkenanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami Tuhan malam hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami, terima kasih Tuhan. Buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Nyanyian kami, pujian syukur kami. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya. Kami selalu punya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Ajar hati kami selalu mengandalkan satu-satunya pribadi yang kami sembah. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami. Ini hati kami datang menyembah. Segala pujian hormatku, segala pujian syukurku, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Ini doa, ini sembah kami Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah-Mu, anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Nah, sama-sama tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu, mari katakan. Tiada kata yang dapat ungkap betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Engkau layakkan hidupku Tuhan. Kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Selalu kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami selalu mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami terima anugerah kemurahan-Mu. Senantiasa kami beroleh keselamatan, pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian hati kami malam hari ini. Ini penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini doa dan naikkan ucapan syukur kami. Datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami. Pribadi lepas pribadi. Kau jamah setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sama-sama mari semua penyembah katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Layak Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Engkau yang layakkan setiap kami. Sebab itu kami naikkan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan Engkau. Sama-sama sekali lagi mari bersama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan selalu memberi kami kekuatan dan hadirat Tuhan memberi kami keteguhan dalam hati dan iman, terutama di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Kami harus makin banyak dekat dengan Engkau Bapa, karena Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Tuhan, kami rindu malam ini selalu ada dalam hadirat-Mu dan mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Mary dan saya ingin bersaksi. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Pertama-tama saya kenalkan, saya ini adalah jemaat setia Mezbah Doa, bahkan sejak tahun 2020 saya mengikuti Mezbah Doa. Saya banyak diubahkan ya oleh Tuhan Yesus lewat khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan.
Saya dulu orangnya keras kepala, tidak mau tunduk kepada suami. Bahkan saya suka marah-marah, tidak ada damai sejahtera dalam diri saya. Tapi sejak saya mengikuti khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan, saya dijamah oleh Roh Kudus dan hidup saya berubah. Saya menjadi orang yang sabar, lemah lembut, dan tidak pernah lagi marah-marah. Bahkan semua sifat jelek saya Tuhan Yesus ubahkan satu persatu. Semakin hari semakin rajin saya membaca firman dan iman saya bertumbuh dari hari ke hari. Bahkan mujizat Tuhan nyata dalam diri saya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memilih keluarga saya untuk diselamatkan. Terutama suami saya masih berdoa agar dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena saya yakin, teramat yakin bahwa firman Tuhan berkata satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan Ibu Gembala, saya mau bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Ya, di beberapa waktu yang lalu ketika saya bangun tengah malam, saya buang air kecil itu mengeluarkan darah. Saya sempat mengalami kepanikan, tetapi saya langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya meminta mujizat kesembuhan agar ya mujizat Tuhan terjadi, karena saya percaya sampai hari ini ya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Saya juga berdoa, saya bilang kalau saya sudah disembuhkan Tuhan, saya bernasar, saya bersaksi di Mezbah Doa agar semua jemaat Mezbah Doa tahu bahwa doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberi saya kesembuhan. Ya, dan biarlah kesaksian ini menguatkan iman kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita yang sedang mengalami sakit atau masalah apapun, asal kita selalu setia kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya, Bu Debbie. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, seluruh tim, bahkan semua jemaat Mezbah Doa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Yesaya pasal 22 ya, dan sekarang kita lanjutkan dengan pasal 23, ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ya, ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Dikatakan di sana, ucapan ilahi terhadap Tirus, merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu untuk pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudra besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Iya saudara, nubuatan Yesaya itu terhadap bangsa-bangsa lain dimulai dari Babel di sebelah timur dan diakhiri di sebelah barat dengan Tirus dan Venesia. Tirus di Venesia ya. Tirus ini adalah salah satu kota paling terkenal ya, yaitu di dunia kuno sebagai sebuah pusat perdagangan utama dengan pelabuhan yang besar. Tirus sangatlah makmur, namun juga Tirus sangatlah jahat. Biasanya kota-kota itu kalau menjadi kota pelabuhan, kota yang makmur, biasanya juga kejahatannya itu banyak di situ, saudara ya. Dan dikatakan di sana bahkan peringatan lainnya juga disampaikan oleh Tuhan ya terhadap aliansi politik dengan bangsa-bangsa di sekitar. Dikatakan di sana bahwa merataplah hai Tirus ya, sebab engkau sudah rusak rumahmu, pangkalanmu. Ya, dikatakan bahwa berdiam dirilah ya hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut. Ya, bahkan barang-barang dimasukkan ke Sidon dengan kapal-kapal, bahkan hasil panen dari bangsa-bangsa. Ayat 4, taulah malu hai Sidon, sebab laut benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna.
ya, dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Dikatakan di sana, mengapa saudara dikatakan Mesir akan gemetar mendengarnya? Ya, ketika Tirus jatuh, justru Mesir gemetar. Mesir itu sangat bergantung pada keahlian atau perkapalan di Tirus untuk mempromosikan dan membawa produk-produk mereka ke seluruh dunia. Mesir pasti akan kehilangan mitra dagang yang terpenting ketika Tirus itu mengalami kejatuhan. Jadi dikatakan, kenapa Alkitab berkata apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Bahkan di dalam Alkitab pun ya, nubuatan Tuhan itu sudah tahu. Kenapa dikatakan Mesir akan gemetar kalau Tirus itu dijatuhkan atau dihancurkan Tuhan? Karena ya, hubungan perekonomian Mesir itu bergantung kepada keahlian ya, banyak dari orang-orang Tirus, terutama dalam perkapalan. Ya, di Tirus itu Mesir sangat bergantung kepada kerjasama bisnis dengan Tirus. Dikatakan di sana ayat yang ke-6, mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Ya, Alkitab berkata dan menceritakan bahwa Tirus itu satu perdagangan yang sangat makmur, dikunjungi oleh orang-orang yang mulia di bumi. Orang-orang kaya datang ke sana untuk melakukan perdagangan, orang-orang mulia datang untuk berbelanja, orang-orang kaya datang ke sana untuk menikmati keindahan Tirus. Mereka mendapatkan banyak hal yang mereka ingin di sana, tetapi Tuhan bilang, siapa yang merancangkan kejatuhan Tirus? Ya, siapa yang sudah melakukannya? Bahkan dikatakan, mengungsilah ke Tarsis, ya, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Ketika satu kota terlalu maju berkembang, maka di sana saudara akan banyak dosa. Dan ingat, dosa itu ya membuat hati Tuhan murka, karena Dia Allah yang membenci dosa, sekalipun Dia mengasihi manusia, tetapi Dia Tuhan yang membenci dosa. Dan dikatakan, siapakah yang memutuskan ini semua atas kota Tirus itu? Siapa yang sudah merancangkan kejatuhan bagi Tirus, yaitu kota yang sudah menghadiahkan ya kepada orang-orang pembesar-pembesar di dunia, para pedagang-pedagang. Mereka itu sudah menghadiahkan mahkota kepada orang-orang mulia yang datang ke sana. Jadi firman Tuhan datang dan dikatakan Tuhan bertanya, siapa yang memutuskan ini atas Tirus, kehancuran kota besar yang megah, yang memberi mahkota kepada saudagar-saudagar, pembesar, pedagang-pedagang, orang-orang mulia di bumi. Ya, siapa yang merancangkan kehancuran atas Tirus? Ayat 9 dikatakan, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Ya, saudara bisa membayangkan kota yang menjadi kota pelabuhan yang indah. Mereka adalah kota pembuat kapal, bahkan Mesir sangat bergantung kepada ya mereka untuk menghasilkan kapal. Tapi Tuhan bilang tidak ada lagi, dihancurkan dalam sekejap mata. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Untuk apa? Menghancurkan kesombongan, saudara, menghancurkan ya semua yang menghinakan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menjadi nilai dari kesombongan di hadapan Tuhan? Adalah yang pertama, kesombongan yang paling utama adalah orang yang tidak mau mengakui Tuhan, yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Ya, kesombongan orang-orang ini karena mereka sudah kaya, mereka sudah termasyur, kotanya bagus, mereka hidup dalam kemewahan, mereka melupakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, waktu kita ini melupakan Tuhan, waktu kita ini sibuk hidup dengan keinginan kita, waktu kita sibuk hidup dengan apa yang kita mau dan kita melupakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, maka Alkitab berkata, Tuhan murka dan Tuhan menghancurkan semuanya. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Siapa yang merancangkan kehancuran atas Tirus?
Tuhan dikatakan Tuhan semesta alam yang memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, menghinakan segala yang permai dan orang-orang mulia. Dan dikatakan Tuhan bilang, kerjakanlah ladangmu. Ya, seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Dalam sekejap mata Tuhan menghancurkan semua menjadi kebanggaan mereka. Karena itu hari ini mari kita sungguh-sungguh hidup merendahkan diri kaki Tuhan, hidup mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kehancuran tidak turun atas hidup kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali Engkau mengingatkan kami lewat firman Tuhan bahwa kemasyuran, kehormatan, bahkan segala keadaan yang baik dapat menjadi hancur tiba-tiba ketika Tuhan yang memutuskannya. Kami semua mau merendahkan diri di kaki Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala amarah, kepahitan, kenajisan, kesombongan kami, dan kami merendahkan diri kaki Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Berkati Tuhan segala apapun yang menjadi kerinduan kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan melihat setiap hati kami yang mau sungguh-sungguh untuk mencari perkenanan-Mu. Tuhan memberkati setiap mereka yang terbaring sakit, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan tutup bungkus dan beri Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap keluarga dan rumah tangga. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Rancangan kebaikan terjadi atas keluarga dan rumah tangga kami. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, yang saat ini sedang terbaring sakit, biarlah Tuhan mengampuni dosa pelanggaran dan memberi kesembuhan. Di rumah sakit, di rumah, jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan terus menyertai, memberkati untuk setiap mereka Tuhan. Boleh sungguh-sungguh dapat menyelesaikan setiap tugas keuangan mereka, dan mereka dapat kembali melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau turut bekerja, memberkati setiap orang yang mengandalkan Engkau. Sembuhkan Tuhan setiap mereka yang sedang hari-hari ini mengalami masalah dalam keuangan. Tuhan juga pulihkan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup sehingga benih ilahi, keturunan ilahi boleh ada dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah di tengah polemik yang ada di atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja karena kami terus berdoa bagi bangsa kami. Bukakan setiap dosa, setiap noda, para koruptor Tuhan, para mereka yang tidak setia atas bangsa ini. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami. Setiap dosa dibuka dan Tuhan berperkara. Para pemimpin-pemimpin yang tidak ketakut akan Tuhan akan diturunkan oleh Tuhan. Berkati para pejabat di atas bangsa ini, presiden, Tuhan, wakil, seluruh jajaran yang ada. Tuhan yang menghajar mereka agar mereka hidup takut akan Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, meninggalkan dosa dan mengambil setiap keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia dari segala mara bahaya, perpecahan, kerusuhan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati bangsa ini Bapa dengan ketentraman yang daripadamu. Jauhkan dari segala bencana, gempa, murka Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah kami boleh melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi. Karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.
kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau